Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 5 Juni 2021 atau bersamaan dengan tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah. Sesaat lagi kita mengikuti kajian dua yang seolah disampaikan langsung oleh Bapak dari Muslim dan Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah pemain lama yang alhamdulillah beliau bisa kembali lagi, dan mudah-mudahan kita kuat dan tidak sakit pun, serta di waktu juga langsung beliau dimasukkan ke jadwal kegiatan mustahil. Bapak Ibu sekalian, ini hari pertama kita hari dari hari hari Sabtu, tiada lain karena usulan dari beberapa jemaah juga dan situasi keadaan kita di sini. Untuk itu seperti biasa kita coba ada pengajian ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih ada yang di jalan. Kalau tidak ya kita mulai sekarang. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan bersama. Dan kami persilakan kepada Pak Heru untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Ustadz Amran yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kalau tidak salah yang kedua kali ya, kuliah 2 hari di Pusdai ini. Kita berdoa, mudah-mudahan saya berdoa untuk kita semua, ibu bapak sekalian selalu sehat, selalu bahagia, kaya raya, diampuni segala dosa, insya Allah diwafatkan dalam keadaan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah semua itu pasti ibu setuju ya. Doanya selalu sehat. Sudah sehat, bahagia. Karena tidak sedikit ada orang sehat tidak bahagia. Kemudian doa saya yang ketiga apa? Ibu saya doakan menjadi kaya raya ya. Kalau kaya berarti kita bisa berbagi ya. Kalau orang Sunda bukan wajah berieun, tapi ibu adalah wajah-wajah pentaeun lah gitu. Ya. Al yadu ulya khairum min yadis sufla. Kaya raya. Kemudian setelah kaya raya diampuni segala dosa. Setuju tidak? Kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah meninggal dunia, Allah berkenan memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya juga judulnya apa? Meninggalkan dunia. Sesungguhnya kematian itu tidak ada. Ya, kita meninggalkan dunia dari alam fana menuju alam keabadian. Al-Quran menyebut khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Bahkan orang-orang bakhil ketika Allah wafatkan apa doanya?
Rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, berilah aku umur sebentar saja. Mau apa? Mau sedekah. Kapan kita sedekah? Sekarang. Wa akum minas solihin. Doa yang kedua apa Ustaz Amran? Ingin berkumpul di tempat ini bersama orang-orang yang soleh. Ya. Tidak mungkin orang-orang salah ada di sini. Ya, saya yakin. Saya punya keyakinan 1000% ibu dan bapak sekalian yang kumpul di sini adalah orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh itu dua. Satu, hobi zakat mal. Karena Bandung gitunya sebagai surganya kuliner, juga hobi zakat mal, benar nggak? Ya. Ibu senang zakat mal dan juga hobi zakat mal. Ke Pasar Baru, siapa yang tidak ke Pasar Baru? Udah go internasional sekarang itu. Ke TSM, Trans Studio. Ya. Apalagi itu? Jokep katanya. Jogja Kepatihan. Dari mana saya tahu? Karena saya pun punya polda di rumah itu. Apa itu polda? Polisi dapur. Ya. Ustaz Amran juga setuju, yang punya polda kita ya. Polda itu hobinya 100% gambar uang Soekarno-Hatta. Begitu saya kasih yang gambar Patimura itu, golok yang pakai golok itu, siapa itu gambar 2000, langsung cemberut itu Bu, bimoli, bibir monyong 5 mili. Ya. Sanes nyindiran ini mah berdasarkan pengalaman hidup. Wak. Dicabok ya ke 20 lembar Soekarno-Hatta, jempe Ibu. Cenghar. Dan saya sudah survei di mana-mana. Ibu-ibu, kira-kira ibu hobinya zakat mal apa zakat bol? 99,9% dia zakat bol dong, masa zakat mal? Rugi katanya gitu. Tapi saya yakin tadi ibu-ibu dia adalah wanita ibu-ibu yang solehah. Hobinya zakat mal juga zakat mual. Tipikal juga mual ayam, mual kan gitu ya. Namanya. Kenapa kita mesti bergembira? Karena bergembira itu adalah sehat. Gembira itu adalah memperpanjang usia. Jadi ibu kalau tidak gembira ketemu saya, lebih baik ibu pulang saja. Karena di sini adalah tempatnya orang-orang bergembira. Bukti tidak gembira kemarin Pak Ustadz Amran, kucing tetangga saya camrut wae. Dalam waktu 9 hari meninggal dunia. Jadi kalau ingin panjang umur, sehat walafiat harus berseri. Dan inilah apa namanya? Ciri sebagai seorang muslim. Innalil mu'minina arba'atu alamatin. 4 ciri seorang mukmin. Yang pertama adalah wujuhan munbasyiton. Wajah yang senantiasa berseri. Coba ibu seri. Ibu buka maskernya, coba seri, jangan cemberut terus. Alhamdulillah. Ya. Hari apa sekarang ibu? Hari Sabtu ya. Wujuhan munbasyiton. Ciri seorang mukmin kata Nabi adalah wajah yang senantiasa berseri, panjang umur, awet muda, dan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri mukmin yang kedua apa? Lisanan latifan. Lisan yang lembut. Ya. Nabi memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah. Wahai istriku yang memiliki kulit kemerah-merahan. Kalau Pak Ustadz Amran memanggil istrinya wahai Mayang atau Ayang, Aa sayang. Ya. Jangan menggunakan kalimat yang menyakitkan istri. Wahai bermutu, yang bermuka tua jangan. Tapi Ayang, sayang, Mayang. Kalau istri memanggil suami apa? Beb katanya kalau sekarang. Kalau anak milenial itu. Ya.
Walaupun sirahna ngagolak, memikirkan cicilan mobilnya belum dibayar. Insya Allah di sini saya lihat 100% adalah wajah-wajah lunas semua ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lisanan latifan, lisan yang lembut. Walaupun ini mohon maaf ini Bu, di kalangan anak-anak muda ini betapa bahasa kancing coplok ini sudah membudaya tengah-tengah kita. Ya, tahu Ibu hafal budaya kancing coplok? Nauzubillah min zalik ya. Budaya kancing coplok ini. Yang anehnya Ustaz Amran itu baik yang memanggil maupun yang dipanggil dua-duanya ikhlas dan ridho. Aneh. Iya. Termasuk saya ini kuliah di UIN ini anak-anak masih menggunakan kancing coplok ini. Itu pernah saya makan di kantin itu ada anak yang menggunakan bahasa kancing coplok itu sampai 28 kali sebanyak 10 menit. Kemudian saya panggil anak itu, ternyata namanya Muhammad Rifki, bukan kancing coplok. Dan saya yakin kedua orang tua kamu tidak akan ridho. Kamu sudah bubur lembu, bubur merah, nasi kuning, nasi putih segala macam untuk memberikan nama Muhammad Rifki. Tetapi kamu ridho dipanggil kancing coplok. Berarti ada apa? Ada yang konslet ini. Oleh sebab itulah ini budaya berbicara yang baik itu mesti kita biasakan. Seberat dan seemosi apapun kita. Ibu tahu Imam Sudes, Abdurrahman Sudes? Ya. Imam Abdurrahman Sudes itu empuknya para imam. Gajinya kurang lebih berapa? 350 juta Bu. Dan saya pernah keliling di pinggiran kota Makkah itu, Imam Sudes sudah mampu membangun 5 masjid megah dari gajinya. Di usia 7 tahun pernah ada rombongan para imam dari Mekah dan Madinah berkunjung ke rumah ibunya. Kemudian ibunya menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan. Kemudian hidangan itu dicampur dengan pasir oleh Imam Sudes. Tetapi tidak pernah keluar kata-kata kancing coplok, botol, bodoh dan tolol dan sebagainya. Apa kata ibunya? Mulai hari ini jangan pernah kau injakkan kakimu di rumah ibu sampai kau hafal Al-Quran 30 juz dan menjadi imam di Masjid Haramain dan Masjid Nabawi. Ternyata doanya itu naik ke langit, diamini oleh seluruh malaikat di langit. 14 tahun kemudian Imam Abdurrahman Sudes hafal Al-Quran 30 juz. Dan hari ini terbukti menjadi imam di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Itulah hebatnya doa seorang ibu. Tidak ada jeda, tidak ada penghalang ini. Ya. Maka disebut-sebutnya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah universitas pertama, sekolah pertama. Maka saya menjadi guru di 2 tempat Ibu. Satu kalau pagi-pagi masuk di PAUD, pendidikan anak usia dini. Kalau sekarang kuliah 2, sekarang berada di PAUL, pendidikan usia lanjut. Dulu ibu itu nona-nona, sekarang mah nenek-nenek. Dulu mah ibu itu remaja, sekarang mah remako. Pilih kelir, acak corak, wantun galeh, tewantun ulah galeh. Nah, saking semangat lupa membaca ini dulu tadi saya. Nah. Ini kalimat thayyibah, satu diantaranya adalah bimbingan mati husnul khotimah. Ya, tidak ada kalimat yang lebih hebat kecuali kalimatun thayyibah. Kata guru agung, ketika la ilaha illallah dibaca 1 kali, 40 tahun kiamat ditunda oleh Allah. 2 kali dibaca la ilaha illallah, 80 tahun kiamat ditunda oleh Allah. Di antara kita baca la ilaha illallah 1 kali, berarti kiamat ditunda 120 tahun. Itu kata guru agung Syekh Abu Hawas ya.
RA. Ini kalimat thayyibah disusun oleh guru saya almarhum al-maghfirah Bapak Kiai Haji Hoera Pandi, yang sekarang cucunya menjadi wagub Kang UU Ruhzanul Ulum dari Tasikmalaya. Nadanya yang pertama rendah, yang kedua naik, yang ketiga rendah, yang keempat naik lagi. Nanti ibu tinggal ATM, adopsi, tiru dan modifikasi, bukan alak tusuk manual nugadu suami atau ATM namina. Ada oge ATM na anjungan tunai mandiri, cash ini wajah cash sadayana ya. Sanes wajah kredit insyaallah ini. Ya. Wih tidak insyaallah meser mobil Pajero sadayana. Amin. Ustaz Amran meser mobil Alphard minimal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bacanya begini, la ilaha illallah la mawjuda illallah. Yang kedua naik, la turun lagi, la ilaha illallah la matluba illallah la Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa ya Bu? Kemudian ini 10 tahun yang lalu saya mendirikan majelis khatmil Quran. Jadi setiap minggu kita khataman Quran. Satu orang 1 juz bagi yang mampu. Kalau tidak mampu cukup 2 lembar. 1 lembar. Tidak mampu 1 lembar 2 lembar cukup membaca Al-Ikhlas atau trikul ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak mampu trikul, cukup ibu membaca istighfar saja dalam majlis salat itu. Tidak bisa istighfar, cukup membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu tidak bisa 1 juz, tidak bisa 2 lembar, tidak bisa trikul, tidak bisa istighfar, tidak bisa baca, cukup ibu duduk saja. Saya mengajak jamaah untuk mempermudah ya. Karena apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, melainkan
alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ibu ketika membaca alif lam mim, berarti ibu mendapatkan 30 kebaikan. Tidak pun bisa duduk dan mendengarkan, berdoa kepada Allah agar segera dijemput oleh malaikat Jibril. Jadi saya mah mengajak 1 juz bangga, 2 lembar silahkan, tidak bisa 2 lembar istighfar, istighfar tidak bisa sholawat, sholawat tidak bisa duduk, duduk pun tidak bisa, masya Allah, mau apa lagi kita? Ya? Sampai duduk saja tidak bisa mendengarkan pengajian, kan ini mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Kemudian dilanjut dengan Asmaul Husna ibu. Ini bagi yang belum setuju, perintah membaca Asmaul Husna itu catat ayatnya Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah dan bagus, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan membaca dengan nama-nama tadi. 99 Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahadu, Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalal
مقيت يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Kemudian dilanjut, kalau yang mau pakai tawasul boleh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dilanjutkan doa untuk kedua orang tua kita, seluruh hajat dan maksud-maksud kita dikabulkan oleh Allah dengan bikhatmil Qur'annya. Man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun. Ya, barang siapa yang mengkhatamkan Quran, insya Allah doanya langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di majelis khatmil Quran ya. Kemudian beres, anggap saja misalkan ibu sudah mengkhatamkan Quran, kita tutup dengan trikul ya, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dilanjut dengan bersama-sama membaca Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Beres ya. Kemudian dilanjut dengan tausiah tentang Fadhilul Quran, keutamaan baca Al-Quran dan berbagai macam hal tentang kemukjizatan Al-Qurannya. Ini luar biasa. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dalam doa ini doa langsung diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Warzuqna, ya Allah berilah kami rizki. Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rizki apa? Rizki, diberi rizki oleh Allah bisa membaca Quran siang dan malam, malam dan siang.
Rata-rata rizki itu harta, tahta, dan wanita. Rizkinya itu, ya. Tetapi rizki bisa membaca Quran itu adalah rizki yang lebih hebat daripada dunia berserta isinya. Ya, jangankan membaca Al-Quran, ibu bisa sholat 2 rakaat fajar itu, 2 rakaat sebelum subuh itu, qabla subuh itu. Ya, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mampu mendirikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dia mendapatkan keutamaan seolah-olah dia telah mendapatkan dunia beserta seluruh dunianya. Sholat dunia ini dikuasai oleh orang-orang pemilik sholat subuh itu. Ya, innal fajri kana masyhuda. Satu-satunya sholat yang disaksikan oleh para malaikat di seluruh langit itu adalah sholat subuh. Ya. Bahkan itu ada tidak sedikit orang yang bisa menyelesaikan uang puluhan miliar hutangnya itu dengan dahsyatnya sedekah subuh. Ya. Bagi saya sudah hampir wajib itu sedekah subuh itu. Berbagai macam kesusahan hidup itu apa? Dapat doanya Allah, doanya para malaikat, doanya Nabi, luar biasa. Ketika memasukkan sedekah subuh itu, silahkan nanti lihat ceramah-ceramahnya Syekh Ali Jaber tentang bagaimana dahsyatnya keutamaan sedekah subuh itu. Ini luar biasa, ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Itu. Setelah tausiah nanti ditutup dengan salawat Quran. Ini ada 12 bait tapi saya singkat menjadi 4 bait saja. Ya. Ini luar biasa, dan ini nanti ada juga senandung tentang qasidah Quran. Kayaknya nggak akan mungkin bisa disampaikan di sini karena habis waktunya nanti. Ya, gitu. Pada kesempatan ini sesuai dengan tema, saya ingin menyampaikan tentang 4 pilar membangun bangsa, 4 pilar membangun dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a." Tegaknya dunia ini harus didukung oleh 4 unsur. Oleh 4 tiang, oleh 4 pilar. Jadi baik sebagai kepala desa, camat, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden harus punya ilmu ini. Syaratnya tegaknya dunia ini harus didukung oleh 4 pilar. Pertama apa? Bi ilmil ulama. Awaluha bi ilmil ulama. Yang pertama, para pemimpin harus menguasai ilmunya para ulama. Saya lupa bawa fotokopiannya, itu ada sholawat thariqah, itunya luar biasa, itu dahsyat. Saya simulasikan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. Coba disalawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين.
stop dulu, masih ada 4 bait ke sana. Jadi kita ini menyampaikan tentang thariqahnya para nabi dan thariqahnya para utusan Allah. Qiwamud dunya bi arba'ati asbab. Kata Nabi, kalau ingin Jawa Barat, Indonesia yang kita cintai ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rakyatnya sejahtera, tetapi sejahteranya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, harus 4 syarat. Bi ilmil ulama, pemimpinnya harus menggunakan ilmunya para ulama, bukan manajemen modern, bukan manajemen barat. Karena al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, yang ilmunya lebih hebat, lebih mapan daripada manajemen modern. Ada yang disebut dengan puasnya, planning, organizing, actuating, controlling. Yang tidak bisa nyebut K ini bahaya. Ya, controlling, ya, lebih hebat daripada ilmu puas ini. Bi ilmil ulama, harus menggunakan ilmunya para ulama. Kenapa? Kata Nabi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, syaratnya harus punya ilmu. Siapa yang ingin selamat sampai surganya Allah, harus punya ilmu. Dan barang siapa yang sukses dunia akhirat, sebagaimana doa sapu jagat yang sangat terkenal, wa yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus memiliki ilmu. Maka doanya tadi, mudah-mudahan saya doakan yang hadis ini selalu sehat, bahagia, kaya raya, diampuni segala dosa, insya Allah diwafatkan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu teu setuju silahkan ngacung. Ustaz Amran kami ngawe atuh, Pak Ustaz tambahan cuma berilah kami istri yang cantik jelita, cantik jelita. Ya, itu malah urusan abdi itu mah, masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya. Tetapi Pak Ustaz Amran ini termasuk laki-laki kasman, kasep dan manis. Ya. Termasuk bapak Sami, ya. Kasman bapak gitu. Walaupun wajahnya kalau lihat dari performnya adalah kutilang atau pendekar, pendek dan kekar, atau kutilang, kurus, tinggi dan langsing. Ya. Ada juga laki-laki gewasa ibu. Nah gewasa itu gede wadah sanguna. Kalau makan paling 9 sendok, tapi sendoknya sendok temok sadaya. Ya. Disebut dengan porsinya Portugal ibu, porsi tukang gali. Lamun ditarik kan disebut dengan laki-laki rowog eta mah. Ya, mah rowog ibu seueur tuang. Dan luar biasa, bahasa Sunda itu termasuk bahasa yang paling susah sealam dunia. Boleh ibu coba. Tuang. Naon deui? Neda. Dahar. Mam. Oh, bu. Lolodok, nyatu, cedablok, aduh, tahun sudah misalnya. Betapa banyak dalam satu saja. Contoh 2 apa tadi? Kulem, bobo, sare. Ya, bahasa Sunda itu kaya, Pak Merabi. Katanya, kata para ahli itu, bahasa Sunda adalah termasuk bahasa yang paling susah sedunia. Luar biasa, ya. Untuk menyebutkan makan saja sampai bisa disebut dengan 9 kalimat tadi. Dari mulai yang halus sampai yang kasar tadi itu. Ya, itu. Hadis yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ibu angkat ka dieu berjalan ke sini dalam rangka apa? Mencari ilmu. Hadiah dari Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Allah akan mudahkan bagi kita semua jalan masuk surganya Allah Subhanahu. Bukan kata ustadz, bukan kata ulama, tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bisa disebut namanya ustadz teh rojali gitunya. Apa rojali? Rombongan jalmi lieur. Insyaallah abdi telir ya, nu sehat walafiat ibu ya. Salah satu bentuknya haus abdi leueuh teu sekedap. Nah insyaallah ya, ulah ngemutan kiriditan dan sametan insyaallah pulang teh lunas sadayana. Amin ya, amin. Bi ilmil ulama, harus menggunakan ilmunya para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu awam terhadap sesuatu, maka tanyakanlah pada ahlinya. Fa aina tazhabun? Hendak kemana kamu pergi? Nabi Ibrahim menjawab, inni dzahibun ila rabbi. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Fa aina tazhabun? Mau kemana kamu pulang? Inni zahibun ila rabbi. Kita semua hari ini sedang mempersiapkan pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Ketika salah satu di antara kita meninggal dunia, sepakat apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi. DKM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Pulan bin Pulan pada jam sekian, bulan sekian. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosanya. Kita berasal dari Allah, kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kampung halaman kita adalah surga. Mana buktinya? Karena Nabi Adam, Siti Hawa berada di surga. Itu kampung halaman kita. Jadi kalau ada orang yang hari ini tidak rindu dengan kematian, ada yang konslet itu. Ya? Karena apa? Kata para nabi, kata para rasul, jika di antara umat Islam itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin lama-lama tinggal di dunia ini. Karena apa? Ingin cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tahajud, sholat subuh, berkumpul dengan para sahabat. Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabat sekalian, ada berapakah nikmat dunia? Ngacung sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ada 3 ya Rasulullah kenikmatan dunia. Yang pertama coba sebutkan apa? Nikmat dunia yang pertama ya Rasulullah adalah perut lapar. Anehnya, kenapa Anda mengatakan bahwa perut lapar dikatakan sebagai nikmat dunia? Dalam perut lapar itulah ya Rasulullah aku banyak istighfar, aku banyak tahmid, aku banyak memuji asma Allah. Kemudian efek dari semua itu berguguranlah dosa-dosa yang aku lakukan dan tidak bisa aku lakukan dalam keadaan perutku kenyang. Kita bisa rutin baca Quran ketika apa, Bu? Ketika bulan Ramadan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan perut lapar. Yang kedua, kira-kira nikmat dunia itu apa? Nikmat dunia yang kedua ya Rasulullah adalah sakit. Ini pun tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Dalam keadaan sakit lagi-lagi ya Rasulullah, aku banyak istighfar, aku banyak zikir, aku banyak tahmid, aku banyak memuji nama Allah. Maka efek dari semua itu berguguranlah dosa-dosa yang aku lakukan. Yang ketiga, apa kira-kira nikmat dunia ketiga? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, nikmat dunia yang ketiga ya Rasulullah adalah
meninggal dunia atau kematian. Kenapa engkau mengatakan bahwa kematian itu digantikan sebagai nikmat dunia? Dengan kematian itulah ya Rasulullah aku rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Nikmat perut lapar, nikmat sakit, nikmat kematian dikategorikan kata Abu Dzar Al-Ghifari sebagai nikmat dunia. Dan sama sekali ini tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka orang itu harus mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, dan tidak seorang pun ketika menyembah kepada Allah dengan menyekutukannya. Jadi Sayyidina Ali ketika ditublas oleh ilmu muljam oleh samurai, dalam detik-detik wafatnya itu, ya Rob, inilah detik-detik yang kunanti. Karena Sayyidina Ali telah dipertontonkan oleh malaikat tempat kembalinya itu surga, padahal jasadnya masih ada di dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sekalian. Yang kedua, pilar dunia yang kedua itu adalah bi'adlil umara. Halus muncul umara yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil adalah dapat mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adil. Ratu adil konon katanya menurut berdasarkan pendapat Muhammad Zulkifli Ali ada 3. Ada Raja Salman bin Abdullah, ada Dr. Zakir Naik yang ceramahnya minimal dihadiri oleh 20 orang dan berbondong-bondong dari kalangan Yahudi, Nasrani dan orang-orang ateis dan kafir masuk Islam. Yang ketiganya adalah Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang pernah sempat dipenjara, kemudian keluar dari penjara menjadi Presiden Turki. Yang sebelumnya Turki ratusan tahun membenci Islam. Yang keempatnya adalah bisyahwatil agniya, dermawannya orang-orang kaya di tengah-tengah kita. Yang terakhir adalah biddu'ail fuqara wal masakin, doanya para fakir miskin. Ketika para pemimpin sudah mengamalkan ilmunya ulama, kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian dari pemimpin yang adil lahirlah orang-orang kaya yang dermawan. Yang keempat, tugas fakir miskin adalah mendoakan ulama, mendoakan pemimpinnya, dan yang ketiga mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Maka insya Allah Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itulah barangkali Bu sekalian tema kuliah duha kita kali ini.